Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salahatun dari kelas 5 MCRC dengan NIM 19550391. Program Studi Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Komunikasi Bisnis yang mengambil perusahaan mengenai Gojek. Berikut sejarah perusahaan Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu seorang pemuda kreatif, Nadiem Makarim, mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, di mana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang. Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015, Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna Gojek dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit, dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. Dengan perkembangannya yang pesat ini, Gojek telah menguasai prestasi sebagai juara satu dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia di Bali. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Gojek dapat dipesan melalui Gojek aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Pada awal peluncuran aplikasi, dalam waktu 1 bulan, aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 pendownload dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara, yaitu secara cash atau menggunakan Gojek Kredit atau GoPay. GoPay adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Visi perusahaan Gojek Indonesia: membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi perusahaan Gojek Indonesia: yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. 2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. 3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. 4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. 5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Struktur organisasi perusahaan Gojek Indonesia. Yang pertama, Direktur Utama memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan karyawan perusahaan. Yang kedua, Wakil Direktur membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Ketiga, Manajer IT mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, firmware untuk mencapai kinerja optimum Gojek Indonesia. Yang keempat, manajer karyawan front office dan pemasaran. Yang pertama, melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office, memastikan bahwasannya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon, dan standar operasional Gojek. Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar. Yang kelima, manajer akuntansi mengkoordinasi perencanaan anggaran, mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan, merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas, menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan. Yang keenam, manajer ojek
Membuat kelompok-kelompok tukang ojek, mengkoordinir semua karyawan tukang ojek, selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan Gojek, bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek. Yang ketujuh, karyawan. Yang pertama, di bidang programming, melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang programming, bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT. Yang kedua, bidang web, melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang web. Yang ketiga, front office atau administrasi dan pemasaran, melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh manajer, bertanggung jawab kepada manajer front office dan administrasi. Yang kedelapan, tukang ojek, melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bagian ojek, mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bertanggung jawab kepada atasannya. Jumlah karyawan perusahaan Gojek Indonesia kurang lebih 10.000 karyawan perusahaan Gojek Indonesia. Layanan perusahaan Gojek Indonesia. Yang pertama, GoRed, yaitu layanan transportasi sepeda motor. Yang kedua, GoCar, layanan transportasi mobil. Yang ketiga, GoFood, layanan antar makanan. Yang keempat, GoMart, layanan berbelanja. Yang kelima, GoSend, layanan mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit. Yang keenam, GoTik, yaitu layanan informasi acara dan pengantaran tiket. Yang ketujuh, GoBook, yaitu layanan pindah barang besar menggunakan truk atau mobil. Yang kedelapan, GoMed, kolaborasi antara Gojek dengan Halodoc. Yang kesembilan, GoMessage, yaitu layanan jasa pijat kesehatan. Yang ke-10, GoClean, yaitu layanan jasa kebersihan. Yang ke-11, GoGlam, yaitu layanan jasa perawatan kecantikan. Yang 12, GoAuto, yaitu layanan perawatan cuci servis. Ke-13, GoBuswa, yaitu layanan untuk memonitor jadwal layanan bis Transjakarta dan memesan GoRed. Yang ke-14, GoBills, yaitu layanan pembayaran tagihan. Yang ke-15, GoPulsa, yaitu layanan untuk membeli pulsa atau internet. Yang ke-16, GoPoint, yaitu program loyalty dari Gojek khusus untuk pengguna GoPay. Yang ke-17, GoPay, yaitu layanan dompet virtual. Analisis Gojek terkait komunikasi lintas budaya. Transportasi online mulai hadir di Indonesia di awali tahun 2010. Di Indonesia, transportasi online termasuk terlambat dibandingkan negara-negara lainnya yang sudah lebih dulu melakukan dan memanfaatkan transportasi berbasis online ini. Transportasi online ini merupakan jasa layanan transportasi yang mengandalkan teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Sebagai budaya pendatang, kehadiran teknologi bukan tanpa hambatan. Modal transportasi online mengalaminya sejak peluncuran pertama pada tahun 2010. Penolakan kecemburuan persepsi dari budaya lebih dulu ada sangatlah tinggi sekali. Peran komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk mempertemukan kedua budaya ini, karena proses komunikasi bukan hanya sekadar bertukar pesan, namun secara lebih luas merupakan proses interaksi sosial antar individu atau kelompok sosial yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Membangun komunikasi lintas budaya bukanlah hal yang mudah, namun kesalahpahaman dapat diminimalisir dengan mengembangkan komunikasi yang baik dengan mengurangi sikap negatif seperti prasangka ataupun curiga. Walaupun sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang keberadaan, namun perlu perhatian oleh pemerintah secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena model transportasi ini sudah menjadi gaya hidup baru di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dipikirkan bagaimana membuat transportasi ini menjadi aman, nyaman, dan tidak hanya bagi masyarakat pengguna, namun juga bagi pengelola dan pelaku transportasi lainnya. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.